Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga bulan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengkaji ilmu Allah. Mudah-mudahan niatan kita ini, langkah kita ini selalu mendapat itu sekaligus dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya. Ibu yang dimuliakan Allah, bulan yang lalu kita sudah menyampaikan perilaku setelah kematian. Kita sampai pada yang lalu kita bicara tentang bercampur tangan. Nah sekarang kita akan berbicara alam barzakh. Pencabutan roh sudah selesai. Saya akan selesai. Sekarang alam barzakh, kehidupan di alam kubur. Ini penting untuk dibicarakan biar kita itu di dalam bermuamalah di masyarakat lebih hati-hati, kemudian di dalam ibadah kepada Allah lebih hati-hati lagi, karena nanti akan ditemukan di materi ini ternyata siksa kubur itu ya arwah dan jasadnya sekalian, sampai nanti ditemukan itu antara tulang rusuk kita ini tempel, dihimpit oleh bumi sampai dari siji. Nanti ada, nanti keterangannya ada. Makanya alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka ya tabayun, berkata dalam hidup. Alam barzakh. Jadi di sini jadi saya alhamdulillah kok ada LCD-nya, langsung minimal di foto, nggak usah dicatat, kan itu malah cepat. Iya. Kalau ada LCD-nya kan bisa langsung melihat, jadi enak. Jadi roh setelah dicabut itu fasenya fase alam barzakh, alam penantian antara dunia akhirat. Jadi di alam kubur itu bukan hanya sekedar dikubur, mati di tengah laut yang namanya alam barzakh, alam kubur. Jadi lihat pesawat itu jatuh, tidak ditemukan kedalaman sekian, orangnya itu banyak sekali, ya namanya alam barzakh, alam kubur. Kalau ini kan dikubur, namanya dia kan alam kubur. Nah itu penantian dunia akhirat. Dan nanti roh akan ditemukan di mana roh itu. Jadi dalam alam barzakh itu kan nanti malaikat mengatakan ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kita sekarang hafal. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, ya Allah. Agamamu ya Islam. Nabimu Nabi Muhammad. Sekarang. Tapi nanti ketika masuk ke alam barzakh tergantung amalia kita yang bisa menjawab amal kita nanti. Makanya kadang-kadang kan jenazah ada yang dibimbing gitu
Kok ditakoi sapa Tuhan jawaban Allah. Wong mati dibimbing kok iso. Gitu kan ada dibimbing kadang-kadang gitu ya. Nah, maka yang bisa menjawab ini adalah amal kehidupan selama hidup di dunia. Jadi makanya beramal itu hati-hati. Jangan ikut siapapun kecuali Allah dan Rasulnya. Jangan itu. Nah, biasanya kemarin ada 3 tempat, masih ingat ibu ada 3 tempat. Kita berbuat baik itu, beramal ibadah itu ikut orang tua, ikut moyang, ikut yang banyak, ikut tokoh. Ya baru sampai di situ ya. Kan pernah dibuka ayatnya ya? Belum. Bahwa ibadah itu yang banyak itu rata-rata mayoritas ikut orang tua, ikut nenek moyang. Masih ingat ibu kemarin surat apa tadi? Surat kelima ayat 104. Nah, jadi dieling-eling gitu nanti ayat itu. Surat kelima ayat 104. Karena nanti yang bisa menjawab itu ya keimanan dan ikut ketetapan Allah dan Rasulnya, tidak ikut ketetapan yang lain. Nah, kita kejadian di alam kita, era kita ini adalah kadang-kadang beragama itu, beribadah itu ikut nenek moyang. Itu terjadi. Makanya Allah itu menyampaikan dalam surat yang kelima ayat 104. Padahal minta tolong dibuka. Kalau nggak salah ayatnya wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu dan seterusnya gitu ya. Ibu tolong dibaca. Artinya boleh, ayatnya boleh. Artinya bisa dia. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Titik. Apabila dikatakan marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Kan kita diajak. Lanjut, mereka menjawab. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari moyang kami mengerjakan. Iya, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Abahum itu bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Jadi kan ini kadang-kadang iyalah ibu ini yo kudu mila Allah dan Rasulnya. Tapi yo gak enak lah kak melok sing biasa terjadi. Itu menjatuhkan keimanan sebenarnya. Yo gak enak lah. Lah kata-kata gak enak itu semua jadi. Oke. Akhirnya apa? Ya terlena akhirnya kaku. Nah, ini yang bahaya. Makanya Allah nabur. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami ayat apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang. Sampai Allah mengatakan, awalau kana abaruhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Itu lanjutnya, lanjut artinya. Apakah mereka akan mengikuti jejak nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mengerti? Iya. Sampai Allah tuh gitu. Apakah kamu jadi nenek moyang kamu sebelum dia karo popo karo petunjuk. Nah makanya agar bisa menjawab siapa Tuhanmu, siapa agamamu, apa siapa nabimu, ya tentu kekuatan iman. Kekuatan iman. Nah, tetapi ibu, ketika kita mempertahankan keimanan, sandungannya banyak, satu. Yang kedua, ketika kita ingin mempertahankan keimanan yang kuat, tauhid yang kuat,
Bukan berarti kita dibiarkan oleh Allah. Enggak. Diuji oleh Allah. Makanya berat. Bukan berarti ya saya beriman kepada Allah, kita dibiarkan begitu aja. Yang enggak, diuji oleh Allah. Ujiannya yaitu antara lain mau sosik ya kamu pola ini memang kudu balik bukan karo sunnah, tapi ya kain alalannya dia mulai dia ngomong. Nah nenek moyang kita gitu, itu ujiannya. Makanya ibu, ketika nanti kita itu adalah ingin menguatkan keimanan, ini ujian, itu diuji. Ya kayak kita dulu sekolah itu naik tingkat diuji, naik tingkat diuji. Bodoh. Ketika kita ingin memperkuat keimanan, diuji oleh Allah. Itu kita sampaikan di pengajian ibu-ibu. Coba dibuka ibu surat Al-Ankabut ayat 2. Kalau nggak salah suratnya nama suratnya ke-29. Kalau nggak salah 29. Surat nomor 29 ayat 2. Betul ya? Ya, coba dibaca dulu. Hasiban nasu ayat ayuftahu ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Akhirnya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Apakah kita mengira gitu kesimpulannya? Aku nggak beriman, mengatakan aku beriman. Lanjut. Dan mereka tidak diuji. Diuji kita. Ujian itu anak. Ujian apa mana itu suami. Iya. Akhirnya kita ini memperkuat keimanan. Anak suami istri, tonggo, wanita tambah, ditambahi, iyo panjeni yang ketemu ini, tambah manis, gitu. Makanya ketika mempertahankan keimanan, kita diuji. Oke, kita lanjut. Maka ada begini. Al-Qadru Rawdah min riyadil jannah, Al-Kufratu min kufrinah. Kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi di situ ada 2 lubang surga, taman-taman surga. Makanya saya baca di punya Al-Ghazali itu, andai kata neraka itu bolong sejarum, 1 jarum bolong, maka bumi akan terbakar. Bocor sak jarum. Makanya kami sampaikan sekarang bentuk-bentuk siksa kubur berdasarkan hadis yang sahih. Bentuk-bentuknya. Makanya seakan roh awal diri. Karena siksa nanti roh dan jasad seakan pisah. Kenapa seakan rohnya? Ojo sampai Allah itu menolak, ojo sampai ditolak oleh Allah akibat keimanan kita kepada. Jasad hancur, rohnya kada terima. Bukan berarti nanti roh itu tayangan yang enggak. Kalau roh kembali kulit mani medeni kalau biasanya kan gitu. Jasadnya ini hari foto rupanya foto itu dari saya kaji. Ngerasakno apa ngeden-ngedeni. Wong yang selamat itu langsung diterima oleh Allah. Nanti inti yang tidak diterima siksa terus. Yang ngerasakan apa balik nang dunia medeni.
Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal qabri dawqah law najaa ahadun minha la najaa sya'du mu'ad. Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Seandainya ada seorang yang selamat darinya, saya Sa'ad bin Mu'ad lah yang akan selamat. Jadi saat ini dibawakan himpitan kubur itu peristiwa awal setelah seorang dimasukkan ke dalam kuburnya sebagai ujian teguran atas amal hidupnya. Himpitan. Lah, syarat ini memang dihimpit lalu dilontarkan yang dibawanya. Nanti adalah buku di udara hadap, jenazah digoncang as, masih merasakan himpitan. Apalagi awal diri tidak lapo-lapo. Jadi hati-hati. Dipukul malaikat dengan palu dari besi, membuat atau menjerit didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Dipukul. Hati sih gak tahu coba masalahnya biar dapat banyak itu ya. Yang penting hatinya ini. Artinya ini, sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, jadi dan para pengantarnya telah pergi meninggalkannya, dan sungguh dia mendengar suara sandal mereka. Jadi lewat ini mengentarno apa itu jenazah balik balik jenazah itu kurung sandali yang melakukan cetek-cetek itu tentu di alam barzah. Datanglah dua malaikat, ya muka dan nakir, lalu menundukkan dan bertanya. Jadi dulu makanya coba ibu sering saya menyaksikan itu lagi kali Allah jenazah kan namanya kepala kan di hutan, kadang-kadang numpuk dari biji, kadang-kadang memang iya, kadang-kadang kepalanya ada di selatan. Jadi apa namanya, ya mengerikan. Ya ada sing teko patafi gunena, itu ke malaikat tadi. Gak cocok dipukul. Jadi makanya kita perlu belajar terus, nggak ada habisnya belajar terus. Apa yang engkau katakan tentang orang ini Nabi Muhammad? Adapun orang mukmin akan berkata, aku berkata bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul. Adapun orang munafik atau orang kafir akan berkata, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang. Nah itu seperti dikatakan orang-orang melo-melo. Makanya beragama itu tidak boleh tadi menurut nenek moyang, tidak boleh menurut orang yang banyak, itu tidak boleh. Menurut tokoh terserah, ya nggak boleh. Ya silakan menurut tokoh, menurut yang banyak, tapi yang banyak itu tokoh itu dasar hukumnya jelas. Kalau nggak jelas, menghargai, menghormati, toleran, tidak boleh membenci orang lain, dan tidak boleh mengadili orang, dan tidak boleh menghakimi orang, tidak boleh. Wong elek tidak boleh. Siapa tahu ayat-ayatnya adalah husnul khotimah. Maka dikatakan pada engkau tidak tahu dan tidak membaca. Lalu dipukul dengan martil dari besi sekali pukulan hingga ia menjerit keras.
yang suaranya didengar oleh semua makhluk di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Makanya kadang-kadang begini, ada orang yang menganalisa lampau si ayam komuni terlalu di kuburan itu. Ada yang mengatakan begini kuburan ketika ada siksa. Andai kata apa yang perlu siksa kuburan, mungkin iman kabeh berbuat kabeh. Nah, ini penjelasannya. Mitraqatu min hadid berarti palu atau matil dari besi. Ini loh, bukan besi-besi yang di sini, ini besi dalam barzah. Ya, nggak sama kan. Kalau ini selain dua makhluk yaitu berdebat yakni manusia dan jin. Nah, ini saya tulis. Ini adalah dalil utama tentang realitas nyata ada kubur yang hanya didengar oleh makhluk selain manusia dan jin. Makanya kita perlu kaji. Yang ketiga, melihat neraka setiap hari sebagai pemeriksaan psikologis. Ini dari An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata yu'adu alaihi maqadu bil ghadati wal 'asi in kana min ahli jannati min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar fa yaqul hadza maqaduka hatta yab'athuka Allah yaumil qiyamah. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat yang kelak setiap pagi dan setiap petang. Jadi setiap petang, jika yang termasuk penghuni surga maka diperlihatkan tempatnya di surga. Jika termasuk penghuni neraka maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Lalu dikatakan mereka, inilah tempatmu hingga Allah membangkitkan pada hari kiamat. Jadi roh itu lesing selamat itu enak. Lasingka itu disiksa terus sampai hari ya. Maka sakit roh itu hati-hati dalam kehidupan. Sakit. Jadi, ular besar dalam kubur yang menggigit dan menilik. Niscaya bagi orang kafir dalam kuburnya akan diserahkan di hadapan 99 ekor naga ular besar, yaitu 70 ular dan setiap ular memiliki 7 kepala. Dari opo ke 7 kepala, mereka akan menggigit dan menggorengnya hingga hari kiamat. Tapi perlu saya beri catatan, riwayat ini setelahnya dibersihkan dan di kalangan ulama dan tidak termasuk hadis yang diterima secara mutawatir. Tetapi kan dalam rangka untuk hati-hati, tabayun, hati-hati, ya saya tulis. Baik, berikutnya adalah pakaian dari neraka dan rejak api. Fayaqulu lil kafir kadzabta, dikatakan kepada orang kafir dalam bentuk engkau telah berdusta. Maka dibentangkan untuknya alas panjang dari api dan dipakaian kepadanya pakaian dari api. Lalu dibuka baginya pintu menuju neraka. Maka datang kepadanya panasnya dan rambutnya hembusan panasnya dan tubuhnya dihimpitkan hingga tulang rusuknya saling bertalu. Berarti kan apa ini riwayat Ahmad? Berarti kan yang di bawah ini tubuhnya disempitkan hingga tulang rusuknya saling bertalu. Berarti kan gandeng saking
siksanya terlalu berat. Nah, makanya penjelasannya Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam definisi bahwa siksa kubur bersifat jasmani dan rohani. Kan ada mengatakan enggak, rohani toh enggak, ternyata ya jasmani, dan ranjang dan bagian dari api menunjukkan bentuk nyata ada. Adapun bagi orang mukmin dalam hadis yang sama disebut kebalikannya, maka dibentangkan untuknya alas dari surga dan dipakaikan pakaian dari surga. Yang mudah-mudahan dia termasuk yang dibawain kita yang dibawain. Fayuf Rasulullah minal jannah wa yulbasu minal jannah. Mudah-mudahan dengan amal kita. Nah, setelah ini selesai, maka pada masa menunggu hari kiamat, ibu-ibu, roh tetap berada di dalam alam barzah, alam penantian. Jadi antara dunia akhirat. Ruh seorang beriman ada yang diceritakan bisa interaksi dengan ruh lain. Mereka mengetahui kabar dunia sebatas yang Allah isikan. Ini kalau kita buka bukunya Al-Ghazali ya seperti ini cuma. Jadi bisa ketemu, mungkin nanti kita ini lek kubur ini atau tempat di foto mungkin ketemu lu, bu, sama dia mau kabarin mungkin lu ya. Mungkin kan nggak tahu kita. Ini kan di alam lain, tapi bisa bertemu. Namun lo tidak kembali ke dunia, enggak. Tidak bisa menolong atau menyakiti manusia. Oh ini dunia. Akhirnya saya ketemu. Meskipun ada sebagian meyakinkan budaya yang meyakini arwah itu gentayangan. Nah kalau ada arwah gentayangan dan sudah terpengaruh oleh Omar Tahiana, jadi meninggal umur ini ya enggak ada. Bagi kita orang yang beriman tidak ada seperti itu. Tetap dia menunggu lah. Ketika menunggu ibu-ibu sampai ada Al-Qurannya begini, Al-Mu'minun ayat 100. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Kata Allah sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Maka ada lagi fasadna wa minus berjanji akan berbuat baik, beramal soleh dan bersedekah, jangan dibayar. Maka ya sudah kasih, sudah diambil oleh Allah, sudah kasih. Makanya jangan sampai terlanjur. Makanya dulu saya katakan di rumahnya Bumi itu kan kullu ummatin, masih ingat Bumi. Setiap umatku umurnya situna wasabuna, antara 60 sampai 70. Artinya 67 kali umur yang sangat pendek. Makanya umur yang sangat pendek 60-70 itu pendek, singkat itu saya katakan yang lalu di bukunya Bumi itu kan kalau ada jari telunjuk kita masukkan ke laut, lalu diangkat jari-jari itu, ada tetesan itu. Tetesan itu adalah dunia. Sendang biru. Apa sih nanya ini? Telopo, penyu. Ya, bagian berat. Iku akhirat tapi tetesan ini.
Makanya itu sampai terlena. Tetapi ingat ibu, ya mesti diuji. Kepingin api diuji ya Gusti Allah itu. Temenan sabar, temenan kalau begini diuji. Makanya sabar. Baca sampai nanti fasalka bahwa aku yang sorry. Ya Allah, bahwa aku dibalai rumahnya ya Allah. Aku sakit sedekah dan menjadi orang yang dapat menjadi orang-orang yang soleh. Oke, ibu-ibu, selama menunggu kebangkitan ruh ditempatkan di mana? Ruh orang beriman bisa berada di illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin al-mutaffifin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam illiyin. Illiyin adalah tempat tinggi di langit yang menyimpan catatan amal dan bisa juga bermakna tempat mulia untuk ruh orang yang beriman. Illiyin. Jadi orang yang beriman. Ini hadisnya panjang. Orang yang beriman bisa berada dalam tubuh burung hijau di surga. Opo burung surga kalau gitu ya. Burung surga. Angka bin Malik anak Rasulullah SAW dan seterusnya. Inna arwah syuhada dan seterusnya. Sesungguhnya ruh para syuhada berada dalam tembolong burung hijau. Tembolong lagi ya. Nah, burung-burung itu yang memiliki lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas berkeliling di surga sekehendak mereka. Kemudian kembali ke lentera tersebut. Lalu Allah memandang mereka dan berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Roh menjawab, apa yang bisa kami inginkan? Padahal kami bisa berkeliling di surga sesuka kami. Itu yang roh yang selamat. Sampai diulang 3 kali. Hal ini diulang 3 kali. Nah, ketika mereka melihat bahwa mereka tidak akan dibiarkan tanpa diminta, mereka berkata, ya Allah, kami ingin engkau agar engkau memberikan ruh kami ke jasad kami agar kami bisa terbunuh di jalanmu sekali lagi. Maka ketika Allah melihat bahwa mereka tidak memiliki keinginan lagi, mereka pun ditinggalkan dalam keadaan seperti itu, bergelantungan. Maka dulu makna kiasan atau hakiki. Sebagian ulama menafsirkan secara hakiki bahwa ruh para syuhada ditempatkan di tubuh burung hijau sebagai kendaraan untuk menikmati surga. Jadi mutar. Sebagian lain memahami secara majasi kiasan bahwa ruh mereka seolah-olah bebas seperti burung hijau yang melambangkan kebebasan, kesucian dan kenikmatan. Nah, ingat, burung hijau adalah simbol keindahan, ketenangan dan kebebasan. Warna hijau adalah Islam juga sangat erat dengan surga. Maka makna hadisnya seperti ini, makna majasinya seperti ini biasanya. Ini di sana. Maka lentera-lentera yang tergantung di bawah aras ini menggambarkan kedekatan ruh para syuhada dengan Allah. Tempat yang paling tinggi dan mulia. Ruh mereka beristirahat di lentera-lentera yang tergantung sebagai tempat kembali setelah berkeliling surga
Lentera juga melambangkan cahaya dan kedamaian, menggambarkan betapa terangnya nasib mereka di alam barzah. Maka ciptakan alam barzah itu terang nanti. Koyong ini terangnya nanti kita pojok petang dedet. Akibat kita tidak banyak berbuat baik. Makanya ada Quran itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Iku Ali Imran 110. Tolong ibu dibuka aja. Ali Imran 110. Mohon diartikan. Sudah ketemu ibu? Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu hidup berbuat yang makruh, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Iya. Kuntum khairu, kamu adalah umat yang terbaik. Ini dijadikan dasar. Yang memang dibutuhkan di kalangan mereka memang dengan catatan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga mencegah kemungkaran. Dan kata Al-Ghazali itu berlaku selamanya di dakwah. Maka berbuat baik dalam rangka menciptakan nanti agar roh kita di lentera-lentera yang tergantung di atas itu banyak-banyaklah bersabul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekecil apapun, banyak berbagai bisa ini berbuat baik di sana, berbuat baik ini. Siapa tahu ada yang nyantol. Ibu-ibu, ojo jangan anak, ojo anak-anak kira ini nanggung. Ya betul kita akan jatuh, joko. Tolongan. Tapi jangan lali anak ini. Banyaklah berbuat baik kepada selain itu. Ya tetap kita adalah mengharapkan doa dari anak. Tapi jangan satu-satunya. Ojo siji itu. Kenapa? Beriman kepada Allah itu berbuat baik, mencegah kemungkaran, mengajak kepada yang baik, bukan sudah. Maka berbuat baiklah. Tapi ibu, hati-hati. Roh itu bisa tergantung kalau kita punya utang. Hati-hati. Sebelum utang lunas, roh sih tergantung. Akeh titik masih pakai 1.000 rupiah tetap kena mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'minin ala qawli bidayni hatta wa'anhu. Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dibayar. Makanya hati-hati, diling-iling. Aku tahu diutang orang ya, gitu. Kamu lupa? Ya terutang mengambil. Hilangin, makanya ketika ada orang yang meninggal itu kan mesti gitu protokolnya ya. Bapak Ibu, tolong sampaikan kepada keluarga apabila ada tanggungan atau diikhlaskan saja. Tapi ikhlas sama satu. Maka hati-hati betul. Jadi lu tergantung rohnya. Ya ngomong-ngomong utang kan, ku kamar-kamar nggak bukan tentang hutang gitu ya. Tentang hutang itu ada beberapa banyak tentang hutang. Ada beberapa. Baik, saya lanjut.
Nanti lagi ngomong apa membahas tentang banyak ada 8 atau 10 yang menyebabkan roh itu bahaya. Nah, keadaan roh yang durhaka ayat sebelum selanjutnya Ibu. Jadi walaupun orang yang beriman rohnya berdasarkan tadi ini tergantung, lihat dulu. Makanya dia hati-hati betul. Nah sekarang keadaan ruh yang durhaka atau kafir setelah meninggal dunia sebelum hari kebangkitan, ruh orang yang durhaka atau kafir akan berada di dalam siksa dan kesempitan di alam barzakh. Maka saya katakan tadi ngerasano macam-macam kampung itu lalu disiksa sampai kiamat kok. Alam barzakh kehidupan dan kematian dan hari kebangkitan. Orang kafir disiksa di alam kubur, dikenal sebagai alam kubur, merasakan panasnya neraka meskipun belum masuk sepenuhnya ke dalamnya. Tadi kan apa baju dari neraka. Maka ketika mereka disiksa minta kembali. Hatta idza berkumpul mauta qala rabbi arji'un. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, ya Tuhanku, kembalilah aku ke dunia. Jadi, nah ini Bu, hadis ini penting untuk kita perhatikan. Siksa kubur itu akibat tidak menjaga dari air kencing dan suka mengadu domba, apalagi ditambah-tambahin mana. Kadang-kadang kan dia sholat bulan tidak memperhatikan najis. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sekolah marah Nabi SAW di kubur ini fakola inna ma layu azhabani wa mayu azhabani fil kabin amma aduhuma fakana la yastatiu minal bauli wa malafau fakana yamshi bin namimah. Namimah itu kan adu domba. Nabi melewati 2 kuburan lalu bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar menurut anggapan mereka. Yang satu disiksa karena tidak menjaga diri dari air kencing, dan yang lainnya disiksa karena suka mengadu domba. Apalagi ditambah-tambahin lagi, ini bahayanya. Ini masalah besar dalam kecil, perkara bukan kecil. Nah mohon maaf, yang sering tidak menjaga diri dari air kencing itu lanang. Lain kalau ibu kan tidak mungkin di pinggir jalan. Ya lanang itu kemarin saya dari Jember di tol, lanang enak ngadep, mantul. Iya. Dan ibu kan gak mungkin. Tapi yang ibu sebaliknya, ini paling gampang mengadu. Ini menyebabkan api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Darinya ini. Jadi naruku hadir lagi yubidu ada. Api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia ini
ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Mungkin kene goreng tempe, goreng tahu, kene apa minyak wis lah ini 70 bagian panasnya neraka jahanam. Para sahabat berkata, demi Allah, sesungguhnya api ini saja sudah cukup sangat panas. Beliau bersabda, sesungguhnya panasnya neraka itu melebihi panasnya api di dunia ini dengan 69 bagian. Masing-masing bagian sebanding dengan panasnya api di dunia. Ini sebagian dong. Maka ini menurut, ya harus hati-hati awal sini. Hati-hati. Karena saya katakan godanya terlalu berat. Godanya terlalu berat. Coba hanya dari 7 bulan ya banding siapa di dunia. Jadi panasnya neraka jahanam satu bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka jahanam. Oke, selesai. Sekarang kebangkitan dan hisab hari kiamat. Saat sangkakala itu oleh malaikat Israfil, seluruh makhluk dibangkitkan, ruh dikembalikan ke jasadnya, kemudian terjadi pengumpulan di badan mahsyar, penghitungan hisab, penimbangan amal, penyeberangan sirat, jembatan di atas neraka. Nah, saya baca di bukunya Al-Ghazali, penyeberangan sirat itu kata Al-Ghazali kan neraka ada 7, surga 7, langit 7, bumi 7. Ini berdepan. Neraka 1, kedua butuh perjalanan 50.000 tahun. 1, kedua. Penyeberangan sirat ini 2, ketiga 50.000 tahun. Untuk ke-7 50 kali 7. Nah, suwi awet iki umur piro? Lewat nyemplung, menuju surga kan melewati neraka. Lek sawai diri wis kurang dikit nyemplung gitu. Ditumbangi dulu. Iya, baca siswi. Iya, kan tergantung amalia kita kan. Nah, pada masa 50.000 tahun, berarti 400.000 tahun. Umuran ini 60 sampai 7, kumpul sampai 100 kp. Tapi cocok sampai pikun, gitu ya. Kalau umurnya amali api. Makanya kuluna sejak mau rumailaina tujamu. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan, kepada kami kamu dikembalikan, dibagikan. Oke. Iya. Ini saya lihat misteri Bukit Kasturi. Lihat 7 golongan mendapat perlindungan dari Allah. Berarti saya nyambung mana guys? Iya, sama. Masih nyambung lagi. Karena matahari sangat dekat dengan kepala manusia, membuat mereka kepanasan dan berkeringat sesuai dengan amalnya. Nah, ada sebuah judul misteri Bukit Kasturi. Jadi nanti ngumpul di sana, tenggelam dengan air keringatnya sampai dengkul, sampai pusat, kafe sawah. Lah keringet lu, kamu tidak piro keringet kamu, gitu loh ya.
Tapi kan nggak mungkin dibuka sekarang. Waktu ini kayak gitu. Kecuali sampai maghrib itu lalu. Barangkali ada yang mau bertanya mungkin Ustaz. Iya, karena sampai di sini dulu ya. Ya kan tadi sampai rohnya apa namanya ditanya-tanya terus nanti Ustaz akan masuk dalam bahasa mungkin bisa ditanya mungkin. Iya mungkin kalau nggak ada yang tanya tak bukain. Baik itu kalau ada yang mau ditanyakan tentang yang disampaikan Ustaz Taufik tadi. Sambil bertanya, matahari sangat dekat dengan kepala manusia, membuat mereka kepanasan dan kekeringan sesuai dengan niatnya. Terus manusia dalam keadaan ketakutan dan penyesalan menunggu keputusan Allah atas amal mereka. Tak ada tempat bernaung kecuali bagi orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah. Makanya ada 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah. Nanti kita buka semua. Sopor merawati salah satunya masuk di dalamnya. Begitu. Ada yang tanya ibu? Apa tak buka? Tapi tidak dibuka atau telah ini. Gak sampai jam 5 malam jam 5 tak buka. Misteri Bukit Kasturi. Saya tanya sebentar. Nggih. Kan tadi dibicarakan, masa saya hanya ingin bertanya, ruh itu bentuknya seperti apa? Ruh. Iya kan, kalau jasad kita tahu ya seperti ini. Dalam jasad itu ada ruh. Nah, setelah ruh itu keluar, aslinya itu bentuknya ruh itu kayak gimana? Kulit ruh itu urusan Gusti Allah. Nabi aja gak ruh. Jadi itu urusan Gusti Allah. Kalau ada tanya roh tentang itu urusanku ya Gusti Allah. Kalau ada tentang itu kepada Nabi. Kalau ada yang tanya tentang roh itu urusanku. Tapi jelas tentu ada. Kita hidup kena ada roh. Gitu. Maka seperti apa? Wallahu a'lam. Nabi aja dikatakan itu urusan Tuhannya. Tanda-tandanya itu selama ada tidaknya tergantung amal kebaikan seseorang. Karena ada mati misu ono. Katanya mati lu misu. Katanya mati jarum di ono. Gitu. Itu tanda-tanda. Ya makanya kalau tentang ruh min amri rabbi itu urusan saya, urusan Allah. Jadi hanya makanya orang barat kepingin roh ya roh itu. Makanya roh wis kati mati telepon nang tabu besar. Gitu ada loh itu. Kepingin roh ya roh itu ya kan roh ya mati bisa. Gitu. Hanya yang melihat orangnya sendiri. Makanya ada yang ketika mau meninggal dan baca dalam riwayat itu mengikuti arah roh dicabut. Mengikuti roh dicabut. Ya orangnya yang wallahu a'lam itu gak ada yang menjelaskan. Kuliru katakan Muhammad la masih takut tentang roh min amri itu urusanku. Gitu masalahnya. Hanya yakin roh itu adalah ada seperti akal itu. Kita kan punya akal. Seperti apa bentuknya kan tergantung. Gitu ya. Seperti angin. Kita kan tahu ononya pohon bukan angin, tapi kaya apa bentuknya kita nggak tahu. Apalagi arus listrik kan nggak ada yang tahu. Arus listrik ini. Arusnya sore, karena ada arus. Kita kan tahu kaya apa bentuk arus. Apalagi itu min amri rabbi itu urusan Allah. Gitu dia. Jadi ya hanya yakin ruh itu adalah ada. Kita bisa hidup bisa kedip itu karena masih ada ruh. Makanya jaga ruh kita itu jangan sampai nanti disiksa berat oleh Allah akibat perbuatan selama di dunia. Jaga. Tentu untuk menjaga banyak rintangan-rintangan.
Jadi gitu Udin. Ada lagi yang mau tanya? Gitu. Untuk yang saya tanyakan finishing kita nantinya kan ketika sudah dihisab itu kan tergantung amal dan perbuatan kita. Iya. Ada surga dan neraka. Iya. Terus ketika kita masuk neraka, apakah di neraka terus? Apakah ada harapan untuk ke surga? Oh, selama kita beriman kepada Allah, yakin Allah itu yang Maha Esa, yakin Allah yang Maha Kuasa, ada harapan. Tentu ya tergantung amal, gitu loh ya. Jadi berbuat baik dengan keimanan. Makanya barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk, bukan berarti langsung masuk. Ya melewati disilah, nyemplung disi, nyemplung jumba. Iya. Kecuali ya memang masuk surga tanpa hisab, Nabi dan para sahabat. Nanti kita buka semua. Siapa kita termasuk itu dapat sahabatnya kan gitu ya. Jadi selama kita beriman, tapi ingat kita harus semangat. Kita harus semangat. Kamu lemas banget. Iya. Aku Laku. lemas memang. Harus semangat, harus semangat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa, seluruhnya. Penting minta ampun kepada Allah, bukan kepada Allah itu. Gak ada yang mengampuni dosa. Dan siapa yang mati bertaubat dipanggil oleh Allah. Bertaubat lalu dipanggil, aku suruh terima. Yang tidak diampuni itu dosa syirik ketika tidak sempat taubat. Seluruhnya walau sebesar buih diampuni oleh Allah. Enak aja. Yang penting cocok kapal rombong gitu ya. Jadi makanya gini ibu saya katakan kemarin, mumpung masih hidup itu, nyawa masih ada itu, bela-bela berbuat baik. So perlu dari sudut mana nyangka mesin nyangka diterima oleh, karena kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah. Jadi, nah cirinya apa? Ya harus sabar dan ikhlas dalam berbuat. Karena kalau sabar dan itu begini dulu, bisu itu kita akan punya catatan buku masing-masing, rapot diri. Latar malaikat dikali Gusti Allah, kilo, jadi Gusti Allah bukan dari malaikat. Menurut saya ya Allah isinya baik-baik saja. Jadi Gusti Allah enggak, isinya dikasihkan bukan karena saya. Jadi besok ada itu ada. Makanya harus ikhlas dan sabar. Misalnya aku ahwalnya yakin, rumah tangga yakin, tata kritik. Iya, Pak Tabib pun sama kita udah jadi pengasuh tadi berdatangannya. Makanya aku awal itu hebat. Tantangannya berat dalam arti itu. Guru nakal waduh. Tapi syukur kalau sabar dan tapi dicoba terus, oh no, sih nakal. Gitu bro. Iya. 4 tahun pengalaman. Pernah jadi pembina dan pernah sepatis. Oh no, ayo cobanya. Iya, terakhir. Tutup batas suara nih. Iya, sudah keras ini Pak. Itu apa yang tadi itu dihisab dulu apa dikasihkan kitabnya dulu Pak? Apa ya? Di pada saat itu prosesnya itu dihisab dulu apa diberikan kitabnya tadi kan malaikatnya disuruh memberikan buang aja kayak gitu. Ya dihisab, kan dihisab dulu sambil memberi kitabnya. Oh ini api, oh ini elek, tangan kiri, lele api tangan kanan bukunya itu. Jadi buku hisab itu bergandengan dengan buku. Jadi oleh elek atau kiri, oleh api atau
berarti tidak masuk neraka, yang masuk neraka di sini. Gitu loh. Makanya kita semakin banyak dosa itu ojo suci kita ini ya, tetap kita banyak kekurangan lah. Tidak boleh menghakimi orang, gitu loh ya. Monggo Bu. Dalam hubungan sesama manusia ya Ustaz. Gimana? Dalam hubungan sama Sesama manusia. manusia. Iya. Kalau Allah tidak akan memaafkan kalau seseorang yang belum dimaafkan sama seseorang yang Iya. Nah itu bagaimana jika kita itu bersalah pada seorang dan belum sempat meminta maaf karena beliaunya sudah meninggal, itu gimana cara Nah, harusnya? makanya kata Imam Mazhab itu banyak pendapat itu perbanyaklah perbuatan baik. Yang kedua, sedekah atas nama orang yang punya pada punya dosa itu. Aku sedekah atas nama orang ini karena itu sudah meninggal. Gimana? Nah itu ijtihadnya para ulama. Jadi berbuat baik atas nama orang yang sudah meninggal yang kita punya dosa itu. Kalau lupa tadi dulu dokter. Hah? Barangkali kita barangkali namanya manusia kan pernah. Ya banyak berbuat baik lah. Makanya dan dilakukan ihsan, baralah berbuat baik dengan perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Lali yo banyaklah berbuat baik. Gitu aja jadi lali. Di Alisa manusia tempat salah dan lupa. Maka dia minta maaf kepada Allah. Ibu yang saya hormati, masih ada beberapa sampai di sini tinggal-tinggal. Insya Allah bulan depan selesai sudah. Nah sampai ini lain sudah berakhir. Karena kita membuka mesti dibuka kasuri dan 7 golongan mudah-mudahan dari Allah. Setelah itu selesai. Nah, jadi insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Kita sambung lagi sampai mari wis. Jadi mudah-mudahan Allah selalu rahmat kepada kita semua dan memberikan petunjuk kepada kita semua dan memberikan umur panjang dan banyak berkah. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi.